Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rizka Merita. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 dan difasilitatori oleh Ibu Dia Suryanti Retnasari dan Bapak Saryanto sebagai pengajar praktik. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi terkait modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Menurut saya, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak dalam menjalankan visi guru penggerak itu merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sehingga apabila tiga hal ini digabungkan akan mampu mewujudkan murid impian masa depan yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran menuntun anak sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menggarap lahan yang akan ditanami tanaman, di mana petani ini tidak bisa menyamakan perlakuan untuk setiap tanaman yang berbeda. Dalam hal ini lahannya adalah kelas ataupun sekolah, sedangkan tanamannya adalah murid-murid kita di kelas. Pendidik seperti yang kita ketahui harus menganut yaitu Ingarso Sumtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Adapun nilai dan peran guru penggerak terkait dengan terbentuknya murid masa depan. Yang pertama, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Sedangkan dalam menjalankan perannya, seorang guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan pada murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta mampu menggerakkan komunitas kompetisi. Adapun visi guru penggerak adalah sebuah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam menyusun visi, hendaknya kita selalu berpihak pada murid atau student well-being sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA menggunakan tahap bagja. Jadi korelasinya adalah seorang guru penggerak haruslah mampu memahami dan mengaplikasikan nilai dan juga peran guru penggerak agar bisa mewujudkan visi guru penggerak yang berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, terstruktur, terencana, dan sistematis, kemudian dirancang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja dan juga. Jadi salah satu visi saya sebagai seorang guru penggerak yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Jika dianalisa menggunakan prakarsa perubahan Hatta, maka A-nya adalah awal atau aset. Yang saya miliki adalah murid saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian tantangan yang terjadi atau T-nya adalah murid membutuhkan bimbingan guru secara terus-menerus. Kemudian aksinya adalah menciptakan sesuatu yang bervariasi, entah dalam bentuk produk, dalam bentuk laporan, atau dalam bentuk hasil karya. Kemudian P-nya atau pembelajaran atau perubahan, sehingga saya mengharapkan terbiasanya murid-murid untuk menjalankan atau membuat sesuatu atas kemauan mereka sendiri sesuai bakat dan minat mereka. Adapun untuk melaksanakan hal tersebut, saya menyatakan prakarsa perubahan yaitu menumbuh kembangkan kreativitas murid dalam pembelajaran IPA. Seperti yang kita ketahui, tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Untuk yang pertama yaitu buat pertanyaan, adapun pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid dalam pembelajaran IPA. Sehingga tindakan yang dapat saya lakukan adalah berdiskusi dengan unsur pimpinan, rekan sejawat, dan juga murid mengenai pentingnya kreativitas. Kemudian saya juga dapat melakukan informasi atau mencari informasi mengenai bagaimana menumbuh kembangkan kreativitas murid. Untuk tahap bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran, adapun pertanyaan yang timbul adalah situasi bagaimana yang ingin saya ciptakan dan siapa saja yang berpengalaman dalam melibatkan murid-murid dalam beraktivitas.
Kemudian tindakan yang dapat saya lakukan yang pertama mencari proses pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan kreativitas murid. Kemudian saya akan berdiskusi dengan komunitas praktisi mengenai strategi pembelajaran yang cocok untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid. Untuk tahap ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana suasana kelas saya apabila kreativitas sudah terdapat pada murid. Sehingga tindakan yang dapat saya lakukan yang pertama, murid dapat menghasilkan sebuah karya, murid akan tanggap terhadap perubahan zaman, murid akan mempunyai daya saing yang tinggi dalam hal-hal yang positif tentu saja. Untuk tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang timbul adalah apa langkah sederhana untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid. Kemudian tindakan yang dapat saya lakukan yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang dapat mendorong tumbuh kembangnya kreativitas murid. Kemudian memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat tugas, membuat hasil karya sesuai minat, bakat dan juga potensi yang mereka miliki. Untuk tahapan yang kelima yaitu atur eksekusi. Adapun pertanyaan yang timbul yaitu satu, siapa yang akan membantu saya dalam pelaksanaannya. Kemudian bagaimana menjaga agar kreativitas murid agar semakin meningkat. Kemudian pada tahapan ini tindakan yang dapat saya lakukan yang pertama bekerja sama dengan unsur pimpinan dan juga rekan sesama guru. Kemudian saya juga harus selalu melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Bapak Ibu, mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa mengatur AC untuk melakukan suatu proses perubahan yang positif di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.